Also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam Bincang Sepak Bola pada hari ini. Tentu saja kita akan selalu membahas bagaimana perjuangan anak-anak timnas Garuda dalam perebutan siapakah yang layak lolos mewakili Asia dalam grup B ini di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat. Nah, ada striker yang dimana telah 2 kali mengalahkan timnas Indonesia dalam round kedua. Siapa? Dia Aiman Hussein, timnas Irak. Ada kabar yang mungkin agak membuat supporter kita agak seneng juga. Gimana ya, pokoknya mendengar kabar ini karena striker ini merupakan momok yang cukup menakutkan saat kita di round kedua karena 2 kali dikalahkan. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers agar Anda selalu terupdate dengan konten-konten yang everyday setiap hari kita akan keluarkan. Dan jangan lupa berikan kritikan dan saran di link komentar. Baik, Aiman Hussein, striker ganas yang telah bermain selama 85 kali, berusia 29 tahun dan telah mengemas 32 gol untuk timnas Irak. Ini merupakan striker yang berbahaya, tinggi ya di dalam kotak penalti, baik itu bola atas bola bawah. Aiman Hussein itu keren ya. Namun dikabarkan dalam dia kemarin tuh bermain untuk klubnya di Liga Domestik Irak itu mengalami sedikit cedera, atau ya mudah-mudahan cederanya banyak aja, bukan sedikit ya. Aiman Hussein ini bermain untuk klub Kar Al-Kerma ya di Liga Domestik Irak dan dikalahkan oleh Erbil 1-2. Nah, lagian juga ini Aiman Hussein dalam laga yang sudah berjalan ataupun kompetisi yang udah jalan di Liga Domestik Irak baru mencetak 1 gol. Jadi ya belum terbukti ketajaman striker Aiman Hussein ini untuk membela timnas Irak untuk melawan Indonesia. Apalagi begini juga, dia dikabarkan telah mengalami cedera karena dia dikeluarkan pada waktu klubnya ini kalah. Ini tentu saja bukan soal kita senang atau bahagia. Ya memang ya jujur aja saya bahagia karena melihat striker ini cukup bahaya. Kalau berada di depan gawang timnas, apapun peluangnya itu dia bisa cetak gol. Karena dari 2 laga yang sudah kita alami, memang Aiman Hussein ini striker yang cukup berbahaya di depan gawang timnas Indonesia. Waktu itu kan kita masih dilatih Sintayong, padahal pertahanan kita harusnya kuat, tapi mampu diocar-acir oleh Aiman Hussein saat kita di Baghdad dan juga di GBK. Dengan kabar cederanya Aiman Hussein ini, tentu saja Graham Arnold agak cemut-cemut kepalanya. Karena apakah striker-striker di liga lokal domestik Irak itu juga mampu seperti Aiman Hussein saat dia mengenakan jersey timnas Irak ya? Kita juga belum tahu. Tentu saja banyak probabilitas yang akan dilakukan oleh seorang Graham Arnold untuk bagaimana Irak tetap tampil taji dalam nanti di grup B ya, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Karena yang dihadapi itu bukan tim ecek-ecek, negara yang persiapannya ecek-ecek ya. Indonesia persiapannya juga bagus, Arab Saudi juga bagus. Nah, di sini tentu saja Graham Arnold akan mungkin kalau nih ya Aiman Hussein ini terkena cedera dan tidak bisa dibawa ke Arab Saudi, maka mungkin akan mengambil opsi-opsi yang bisa dilakukan karena di sana juga ada striker yang udah tajam ya di Liga Domestik Irak. Nah, Aiman Hussein ini merupakan striker usianya udah 29 tahun ya. Di awal tadi udah kita sebutkan
bermain untuk timnas Irak itu 85 kali dan udah mencetak 32 gol. Bahkan dia juga di U23 udah ganas. Ini membuktikan memang Aiman Hussein ini memang bukan striker yang sembarangan. Dari tampangnya, dari fisiknya, dari pergerakannya tanpa bola cukup bagus, cukup mematikan, cukup memberi back lawan itu cukup takut dengan striker tinggi besar ini dari Irak. Namun dengan kabarnya cedera, mungkin akan sedikit memberi nafas yang panjang buat Arab Saudi dan juga Indonesia, karena mungkin Aiman Hussein tidak akan dipanggil oleh Graham Arnold karena memang dia cedera saat klubnya dikalahkan. Nah, dengan ketiadaan Aiman Hussein ini, Irak pasti akan memanggil striker-striker yang ada di liga domestik untuk menggantikan Aiman Hussein. Ini kan tapi kabar yang kita sampaikan belum tentu benar ya. Saya sampaikan kabar yang kita berikan kepada Anda ini belum tentu benar karena masih banyak proses-proses yang akan dilakukan sebelum pemain itu memang tidak bisa tampil. Seperti halnya pemain kita ada Emil Audero yang udah tes MRI dan memang tidak bisa ikut dalam kelanjutan kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi ini ya untuk Aiman Hussein. Mudah-mudahan ini ada pemeriksaan dan Aiman Hussein mungkin nggak bisa masuk dalam skuad Irak karena ya itu buat saya yang membuat saya ketar-ketir adalah ya Aiman Hussein ini striker yang cukup tajam dan udah berkali-kali membobol timnas Indonesia meskipun waktu itu kita punya pertahanan kuat di bawah asuhan Sintayong. Dan saat ini memang yang dihadapi Irak itu bukan pemain yang dulu pernah dihadapi oleh timnas Irak karena semuanya pemainnya baru, baik itu Jay Itzes, kemudian juga Kevin Dix, yang di kanan nanti mungkin dipasang Sandy Walsh ya. Mungkin ini Sandy Walsh masih dari tinggalan STY. Yang di kiri ada Kelvin Verdong atau Dean James. Ini kan belum pernah dihadapi oleh Irak sebelumnya. Dan tentu saja ini ancaman yang cukup berarti Aiman Hussein pada timnas kita di pertahanan. Namun dengan kabarnya Aiman Hussein yang cedera saat membela klubnya di liga domestik membuat saya sebagai supporter itu agak tenang dengan cederanya striker tajam yang dimiliki oleh timnas Irak. Mudah-mudahan betul dia nggak dipanggil ke timnas Irak oleh Graham Arnold. Ya itu aja yang bisa kita sampaikan ya rekan-rekan semuanya dari studio. Saya mengajak Anda untuk kita sama-sama berdoa agar timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang positif dalam laga menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Tinggal 4 hari lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang menentukan hidup matinya Indonesia untuk menuju Piala Dunia. Dari Jakarta, saya mendoakan timnas kita dan Anda semuanya untuk kita doakan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hasil yang positif melawan Arab dan juga Irak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.